Evolusi kehidupan. Nama kelompok Alvino Ilhami, Kamela Junaida, Syifa Afifatul. Daftar isi, asal-usul kehidupan, perbandingan teori, mekanisme evolusi, dan petunjuk evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap pada makhluk dari generasi ke generasi dari waktu yang sangat lama. Perubahan ini terjadi karena variasi genetik dan seleksi alam, sehingga makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Evolusi menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup dan bagaimana spesies yang ada sekarang berasal dari nenek moyang yang sama. 1. Teori abiogenetik. Teori abiogenetik menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Teori ini ditemukan oleh 3 ahli, yaitu Aristoteles, Johann Gurdjieff, dan Anthony van Leeuwenhoek. Menurut Aristoteles, pada teori abiogenetik, Aristoteles menjelaskan kemunculan belatung berdasarkan pengamatan daging hidup. Menurut Aristoteles, daging yang dibiarkan terbuka akan membusuk dan muncul belatung. Aristoteles menyimpan bahwa belatung terbentuk secara spontan dari daging busuk tanpa berasal dari induk lalat. Ia meyakini adanya daya hidup dalam daging busuk yang memungkinkan munculnya makhluk hidup. Penjelasan ini kemudian terbukti keliru setelah percobaan Francesco Redi yang menunjukkan bahwa belatung berasal dari telur lalat, bukan dari daging itu sendiri. Menurut Johann Gurdjieff Edam teori abiogenesis, Edam menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Kesimpulan tersebut muncul karena adanya pengamatan di bawah mikroskop pada setetes air kaldu ayam yang telah tersimpan beberapa hari dan ternyata banyak dijumpai mikroorganisme seperti gambar di bawah ini. Menurut Anthony van Leeuwenhoek mengenai teori abiogenesis, pendapat Anthony didasarkan pada pengamatan dalam mikroskop sekitar abad ke-13. Ia melihat adanya mikroorganisme di dalam tetesan air hujan dan air bekas redaman jerami, sehingga ia menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, yaitu air hujan atau air redaman jerami. Teori biogenesis adalah makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini menggugurkan teori abiogenesis. Teori abiogenesis dikemukakan oleh 3 orang ahli, yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur. Menurut Francesco Redi, melakukan dengan memberikan 3 perlakuan pada daging yang diletakkan di dalam toples. Di bawah ini. Berdasarkan hasil percobaan, Francesco Redi menyimpulkan bahwa belatung-belatung yang muncul di atas permukaan kasa dan permukaan daging dalam toples terbuka berasal dari telur-telur lalat yang tertinggal ketika lalat-lalat tersebut menggapai kain kasa yang menutup daging atau daging itu sendiri. Dengan demikian, Francesco Redi menyimpulkan bahwa makhluk hidup muncul dari makhluk hidup sebelumnya dan bukan dari benda mati. Menurut percobaan Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan yang berlawanan dengan Edam, dan untuk mendukung teori Redi, Spallanzani mengatakan bahwa Edam tidak merebus tabung cukup lama sehingga beberapa organisme masih hidup, dan penyimpanan kalau yang dilakukan kurang rapat sehingga masih ada organisme
yang masuk dan tumbuh. Spallanzani melakukan percobaan air kaldu dengan dua bentuk perlakuan, yaitu seperti gambar di bawah ini. Dapat disimpulkan bahwa labu yang tertutup rapat tetap jernih dan tidak ditemukannya organisme. Sedangkan labu yang dibiarkan terbuka menghasilkan warna air yang keruh dan terdapat mikroorganisme yang tersebar melalui udara. Hal ini mendukung teori biogenesis bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Menurut percobaan Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan tabung leher angsa untuk menyempurnakan percobaan Spallanzani. Dari hasil percobaan Louis Pasteur dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh tidak berasal dari benda mati, tetapi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme yang merupakan makhluk hidup terdapat di udara bersama dengan debu. 3. Teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, makhluk hidup berasal dari reaksi senyawa CH1, NH3, H2, dan H2O dengan bantuan energi sinar kosmik dan halilintar sehingga terakumulasi menjadi senyawa organik serupa asam amino. Teori tersebut dikemukakan oleh Harold Urey. Kemudian, teori tersebut dibuktikan oleh Stanley Miller dalam percobaannya di laboratorium menggunakan alat yang diberi nama pesawat Uran-Mosfer. Percobaan tersebut dapat dijelaskan dari beberapa fase, di antaranya fase 1, terjadinya molekul metana CH, amonia NH, hidrogen, dan uap air yang sangat banyak di dalam atmosfer. Fase 2, keberadaan halilintar dan radiasi sinar kosmis sebagai sumber energi dapat menyebabkan terjadinya reaksi molekul-molekul di atas untuk membentuk suatu zat. Fase 3, hasil reaksi yang terjadi menghasilkan suatu zat hidup yang lebih kompleks dari unsur sebelumnya. Fase 4, zat hidup yang terbentuk berupa asam amino, adenin, ribosa sebagai penyusun utama sel yang kemudian berkembang selama berjuta-juta tahun menjadi sejenis organisme yang lebih kompleks. 4. Teori kosmozoa. Asal mula makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Menurut teori ini, bibit kehidupan atau seperti spora atau mikroorganisme terbawa oleh meteor, komet, atau debu kosmik, lalu jatuh ke bumi dan berkembang menjadi makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh Svante Arrhenius. Perbandingan teori Lamarck, Darwin, dan Weismann. Teori Lamarck. Teori evolusi Lamarck berisi dua gagasan utama, yaitu 1. Gagasan use and disuse, digunakan dan tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi besar dan kuat. Sementara itu, bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. 2. Sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya melalui perubahan pada organ tubuhnya. Kemudian, sifat atau fungsi organ tersebut diwariskan kepada keturunannya. Contoh teori Lamarck adalah evolusi pada jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah sebenarnya berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek menjulurkan lehernya untuk mencapai makanannya pada daun-daun cabang pohon yang tinggi. Oleh karena itu, leher jerapah menjadi panjang. Sifat leher jerapah yang panjang tersebut akan diwariskan pada keturunannya. Dengan demikian, semua jerapah berleher panjang. Teori Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam dengan adanya adaptasi makhluk hidup. Darwin berpendapat bahwa nenek moyang jerapah terdiri atas jerapah yang berleher panjang dan jerapah berleher pendek.
Karena makanan jerapah adalah daun-daunan di pohon yang tinggi, maka hanya jerapah berlayar panjang yang dapat menjangkaunya. Jerapah berlayar pendek tidak dapat menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi tersebut sehingga kekurangan makanan dan akhirnya mereka mati. Jerapah yang berlayar panjanglah yang dapat terus berkembang biak. Charles Darwin mencatat dan mengamati berbagai flora dan fauna di Amerika. Ia menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik flora dan fauna yang ia temui di Amerika dan Eropa. Contohnya pada burung finch du Galapagos, barat pesisir Amerika Selatan. Ia menemukan berbagai variasi bentuk pada paruh burung finch. Jadi dari hasil pengamatan Darwin pada burung finch yaitu terdapat perbedaan paruh pada burung yang dimana setiap bentuk-bentuk paruh memiliki fungsi yang berbeda-beda dan telah disesuaikan dengan kebutuhan si burung. Teori Weismann. Dengan adanya teori Darwin, Weismann tidak menentang pandangan Darwin, tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen dan melalui sel-sel kelamin. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Sifat leher panjang atau pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek adalah resesif. Karena jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah ini akan punah. Weismann membuktikan teorinya dengan mengawinkan 2 ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong, kemudian anak-anak yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Dan hasilnya tetap anak-anak tikus yang berekor. Percobaan ini dilakukan hingga 21 generasi tikus dan hasilnya tetap sama. Petunjuk evolusi ada 7, yaitu 1. Peninggalan fosil, 2. Variasi makhluk hidup, 3. Homologi analogi makhluk hidup, 4. Embriologi perbandingan, 5. Petunjuk biokimia, 6. Perbandingan fisiologi organisme, 7. Alat tubuh yang tersisa. Untuk 1. Peninggalan fosil. Fosil-fosil ditemukan pada bagian bumi dari yang dangkal sampai ke yang dalam menunjukkan adanya perubahan yang berangsur-angsur. Dengan membandingkan perubahan-perubahan yang ada pada fosil menunjukkan adanya proses evolusi. Contoh evolusi pada fosil yang telah ditemukan adalah fosil pada kuda. 2. Variasi makhluk hidup. Perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies sehingga menghasilkan keturunan yang berbeda-beda. Penyebab terjadinya variasi adalah faktor dalam, yaitu berupa gen dan faktor lingkungan. Adanya variasi adalah petunjuk terjadinya evolusi menuju ke arah terbentuknya spesies baru. 3. Homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ makhluk hidup yang sama kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tapi bentuk asalnya berbeda. 4. Embriologi perbandingan. Kemiripan fase awal dari perkembangan embrio pada beberapa makhluk hidup kelas vertebrata yang makin mirip maka makin dekat kekeluargaannya. 5. Petunjuk biokimia. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji biokimia, yaitu disebut uji persipitin. Uji persipitin adalah uji reaksi antara antigen dan antibodi. 6. Perbandingan fisiologi organisme. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun terdapat kemiripan dalam fisiologinya, seperti sistem respirasi pada ayam, burung, dan ikan. 7. Alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi, seperti gigi bungsu, tulang ekor, dan usus buntu atau sekum pada manusia. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi adalah proses yang menyebabkan perubahan genetik pada populasi makhluk hidup dari generasi ke generasi. 1. Mutasi, perubahan gen atau DNA yang menghasilkan variasi sifat. 2. Rekombinasi gen, penggabungan gen saat meiosis yang menimbulkan variasi keturunan. 3. Seleksi alam. Individu yang paling sesuai dengan lingkungan akan bertahan dan berkembang biak. 4. Aliran gen atau migrasi, perpindahan individu yang menyebabkan perubahan susunan gen populasi. 5. Hanyutan genetik, yaitu perubahan frekuensi gen secara acak. Hanyutan gen sering terjadi pada populasi kecil.
6. Isolasi, pemisahan populasi sehingga tidak terjadi perkawinan dan memicu perbedaan genetik. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan mempertanyakan di kolom komentar. Oke, bye-bye.